Dua kantung plastik deep freezer. Masing-masing berisi jantung manusia. Sementara kantung lainnya berisi seperangkat kelamin pria. Hai guys, kali ini aku mau ceritain alur cerita series Netflix lagi nih guys. Ini adalah series ketiga yang aku tonton setelah Squid Game dan All of Us Are Dead, yang juga pernah kita bahas di sini. Series ini berjudul Dahmer, aka Monster the Jeffrey Dahmer Story, yang diangkat dari kisah nyata kejadian memilukan tahun 1970-an sampai 1990-an, di mana seorang pria bernama Jeffrey Dahmer telah melakukan kejahatan yang bisa aku bilang tak termaafkan sih guys. Karena sangat-sangat kejam sekali guys. Bahkan setan pun gak bakal berani melakukan tindakan seperti ini. Si Jeff ini melakukan pembunuhan yang meliputi pemerkosaan, mutilasi, nekrofilia, dan kanibalisme. Parah banget sih guys. Habis digituin lalu dibantai. Dan tulang belulang bahkan tengkoraknya dijadikan pajangan. Ngeri nggak tuh guys? Oke, sebelum lanjut, pastikan kalian sudah nonton seriesnya di Netflix terlebih dahulu ya. Kalau sudah, baru deh balik lagi ke sini. Dan buat yang merasa gak nyaman sama LGBTQ, silahkan skip guys. Karena ini cerita kaum pelangi. Yuk, cus putar intronya. Episode pertama dibuka pada tahun 1991 di Milwaukee, Wisconsin. Di dalam sebuah apartemen mirip kos-kosan gitu, seorang wanita bernama Glenda tengah menonton berita di televisi tentang pembunuhan yang dilakukan oleh polisi berkulit putih terhadap polisi berkulit hitam yang sedang dalam misi penyamaran. Itu tandanya masa itu tuh masih banyak orang yang rasis guys. Buat yang gak tahu rasis, Google aja guys, jangan malas. Hal tersebut membuat Glenda sedih sekaligus prihatin dan kesal. Kemudian dia mendengar suara berisik dari kamar sebelahnya, seperti sedang mengebor sesuatu. Padahal itu kondisinya malam hari guys. Lagi enak-enaknya rebahan santuy nonton TV gitu, malah mendengar suara berisik. Kesel nggak tuh? Kita lihat apa yang terjadi di apartemen yang berisik itu. Dan ternyata guys, hanya seorang pria yang sedang mencuci pisau. Waduh, abis motong apaan ya kira-kira? Kok pisaunya berwarna merah? Jangan-jangan motong corong merah. Innalillah. Pria itu lalu pergi keluar dan diketahui pria itu bernama Jeffrey Dahmer alias Jeff. Glenda menegurnya karena mencium bau busuk dari kamar Jeff. Namun Jeff beralasan jika ikannya matilah, bau daging dari dalam freezernya yang rusaklah. Dengan muka polosnya, Jeff memberikan alasan pada Glenda dan berjanji akan segera membereskannya. Glenda sih sebenarnya curiga karena alasan Jeff itu saja dari kemarin. Saat Jeff keluar dari apartemen, kamera menyoroti selebaran berita tentang orang hilang, pria bernama Oliver Lacey dan juga Errol Lindsay. Jeff berjalan dan masuk ke dalam klub gay, kemudian menawarkan diri akan mentraktir minuman pada kedua pria yang bernama Aaron dan Don. Saat mereka mengobrol dengan Jeff, teman mereka yang bernama Tracy baru saja datang dari kamar mandi, dan Jeff juga mentraktirnya. Usai bersenang-senang, Jeff menawarkan $50 pada mereka bertiga untuk menjadi model tanpa selai benang. Iya, benar, itu dia yang ada di pikiran kalian sekarang. $50 di tahun itu tuh lumayan banyak guys. Jadi siapa sih yang gak mau ya kan? Cuma foto doang terus dikasih $50. Dulu kan gak ada sosmed kayak sekarang, jadi gak takut bakal viral. Aaron dan Don hanya mengolok-ngolok, tapi Tracy malah mau cuy. Ya mungkin karena tekanan ekonomi kali ya si Tracy ini. Tracy mengikuti Jeff ke apartemennya. Namun Tracy merasa aneh karena mencium bau gak sedap cenderung busuk. Wow, bau apa itu? Jeff hanya berkata jika dia suka makan daging babi, dan keluarganya sering mengirimkannya namun dagingnya membusuk karena Jeff lupa meletakkannya di freezer.
Tracy meminta izin membuka jendela karena baunya benar-benar gak enak. Namun Jeff melarang dan beralasan jika jendelanya rusak dan dia juga gak suka mendengar kebisingan suara dari luar. Jeff berkata kalau dia memiliki AC yang bisa digunakan untuk menghilangkan bau itu. Tracy tampak terkejut saat melihat kitab satanik yang disimpan di meja Jeff. Di sini, Tracy semakin yakin jika ada yang gak beres dan berniat akan pergi dari sana. Jeff lalu menawarinya minuman, tapi Tracy melihat sesuatu yang mengambang di dalamnya. Jeff beralasan jika itu mungkin bekas sabun cuci piring. Apa ini yang mengapung? Itu mungkin sabun mesin cuci atau semacamnya. Padahal itu adalah obat bius, guys. Tracy tentu gak percaya dan meninggalkan minuman itu untuk pergi keluar mencari udara segar. Namun Jeff melarangnya dan berjanji akan menyalakan AC, tapi malah mengajak Tracy keliling di dalam ruangan, menunjukkan kolam ikan tarung di mana ikannya mati karena berkelahi. Dan Jeff berkata sangat menyukai perkelahian sampai ada yang mati. Tentu saja itu membuat Tracy yakin jika ada yang salah dengan Jeff. Dan benar saja, Jeff tiba-tiba memborgol tangan Tracy. Tracy yang panik mulai berteriak dan sempat terjadi cekcok. Kegaduhan itu didengar oleh Glenda. Jeff menodongkan pisau pada Tracy, menyuruhnya untuk diam dan mengikuti perintahnya. Jeff menyuruh Tracy masuk ke dalam kamar, lalu mereka berdua menonton film horor. Tracy merasa aneh sama tong besar yang ada di sana, dan dia lagi-lagi mencoba kabur namun dihadang oleh Jeff. Kemudian Tracy mencoba melakukan tipu muslihat, membelai Jeff dengan mesra dan meminta untuk pergi ke ruangan lain. Karena posisinya di sini mereka berdua ini gay, guys. Tapi lagi-lagi Jeff menodongkan pisau dan Tracy semakin menjadi-jadi untuk mengalihkan perhatian Jeff dengan membuka baju dan menyuruh Jeff untuk segera memotretnya. Setelah mengambil beberapa gambar dengan kamera polaroidnya, Jeff lagi-lagi menodongkan pisau dan meminta Tracy menonton film horor lagi, guys. Di sini tuh Tracy terlihat bingung, tak tahu harus berbuat apa. Meski terlihat tenang, dia mengeluarkan air mata, guys. Entah takut karena film atau takut pada Jeff. Jeff terus memaksa menonton film, lalu bersandar di dada Tracy karena ingin mendengar detak jantungnya. Tracy benar-benar ketakutan, apalagi si Jeff ini bilang jika dia akan memakan jantungnya yang berdebar. Beruntungnya, si Tracy ini berhasil menipu Jeff dengan membelai rambutnya hingga Jeff terangsang, lalu Tolong aku! Dia mau membunuhku! Glenda melihat Tracy pergi dan segera menutup pintu saat melihat Jeff. Jeffrey sendiri memutuskan untuk tetap tinggal daripada mengejar Tracy. Tracy berlari sambil berteriak minta tolong dan bertemu mobil polisi. Awalnya polisi curiga Tracy hanya mabuk dan mengkonsumsi obat terlarang. Namun setelah Tracy menceritakan kejadian di apartemen Jeff, polisi pun langsung meluncur ke sana. Dan saat bertemu Jeff memang mengaku jika dia telah memborgol Tracy tapi itu hanya main-main. Hanya untuk pemanasan sebelum melakukan cocok kematian. Bukan cocok tanam ya guys, karena kan sesama jenis guys. Gimana bijinya bisa tumbuh di dalam situ ya kan? Benihnya pasti mati lah, bercampur sama... sudahlah. Jeff akan mencari kunci borgolnya dan polisi bertanya apakah mereka boleh masuk. Tentu gak ada yang bisa dilakukan Jeff selain membiarkan dua polisi itu masuk. Jeff memberitahu jika kunci borgolnya ada di laci kamar tidurnya. Dan saat polisi mengambil kunci itu, disinilah polisi itu menemukan potret polaroid beberapa orang yang dibunuh Jeff. Jeff pun ditangkap dan Tracy merasa lega. Setelah itu, ramai polisi meminta kesaksian dari para penghuni apartemen itu. Seluruh penghuni memang merasa terganggu selama ini. Bahkan ternyata nih gengs, Glenda sudah berkali-kali menelpon dan melaporkannya pada polisi. Tapi polisi gak pernah menanggapi laporannya. Polisi segera menghubungi orang tua Jeff. Dan pagi-pagi buta, ayahnya Jeff pergi ke kantor polisi dan diinterogasi oleh detektif Kennedy. Ayahnya Jeff terguncang saat mengetahui anaknya justru menjadi tersangka pembunuhan, mutilasi, dan kasus pelecehan sesama jenis juga terindikasi aksi kanibalisme. Ayahnya Jeff bercerita kalau dia sudah bercerai dengan istrinya
dan Jeff memilih untuk tinggal sendiri saat usianya baru menginjak 18 tahun. Ayahnya sadar jika Jeff telah mengalami perubahan karakter yang besar akibat operasi hernianya waktu berusia kira-kira 4 tahun. Namun, dia gak tahu pasti penyebabnya, apakah ada kerusakan otak akibat overdosis anetasi atau apa. Polisi dan detektif lalu memberitahu ayahnya Jeff bahwa mereka menemukan bukti jika Jeff telah melakukan aksinya berulang kali. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya sebuah kelapa manusia di dalam kulkasnya. Enak banget kelapa hijau. 2 kantong plastik di dalam freezer yang berisi jantung manusia dan kantong plastik lain berisi kelamin pria. Di dalam kamarnya ditemukan 5 tengkorak manusia dan juga tulang belulang beserta peralatan tajam seperti pisau, corong, tapi bukan corong merah, melainkan corong abu-abu, palu, gergaji, kapak kecil, dan lain-lain. Ditemukan pula tumpukan foto-foto Polaroid yang mendokumentasikan mutilasi para korban. Ada juga kerangka manusia utuh yang direndam ke dalam cairan pemutih, kulit kepala kering, serta tong 215 liter berisi 3 tubuh manusia yang direndam dengan cairan asam, dan 1 tubuh lain yang coba dilarutkan untuk memisahkan daging dari tulangnya. Menurut kesaksian dari Jeff, detektif menyimpulkan jika Jeff juga memakan daging para korbannya itu. Ayahnya hanya tercengang mendengar pernyataan tersebut, dan polisi bersama detektif memberikan waktu pada ayahnya Jeff untuk menenangkan diri karena pasti shock banget ya kan? Sementara itu, di apartemen, para penghuni diminta untuk meninggalkan gedung itu demi penyelidikan, keamanan, dan keselamatan para penghuni itu sendiri. Karena ada bahan kimia beracun yang sangat berbahaya di sana. Namun Glenda gak tahu harus pergi kemana karena disitulah satu-satunya tempat dia tinggal. Dan polisi itu pergi tanpa memberikan jawaban dari pertanyaan Glenda tentang berapa banyak jenazah yang sudah ditemukan. Berapa banyak yang kau temukan? Jeff, apa itu? Kecebong. Apa mereka untuk kelas ilmiah? Itu untuk ibu. Oh, ya. Terima kasih Jeff, kau baik sekali. Lihat itu. Apa itu? Tikus. Oh, terlalu besar untuk tikus. Itu adalah opossum. Bagaimana dia bisa mati? Entahlah. Coba kita lihat. Ayah? Apa ayah akan pergi? Tidak, kita akan makan malam di sini. Bukan. Maksudku, apakah ayah dan ibu akan bercerai?